warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Rahma Gusmanti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Gizi semester 5. Saya di sini ingin memenuhi tugas saya mata kuliah konsultasi dan pendidikan gizi dengan tema anemia. Sebelumnya, saya ingin kasih video terlebih dahulu pembahasan tentang anemia itu apa. Oke, kalau gitu, selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud anemia? Mungkin kalian pernah dengar istilah kurang darah. Apakah itu merupakan istilah yang tepat? Kalian juga mungkin tahu istilah 5L, yaitu gejala-gejala anemia, meliputi lemah, letih, lesu. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud anemia? Kalau secara harfiah, anemia berasal dari bahasa Yunani, yaitu anaemia, yang artinya dari kata a, tidak ada, dan haima, yang artinya darah. Sehingga orang kita sering menyebutnya dengan istilah kurang darah. Namun, secara istilah dalam dunia medis, definisi yang lebih tepat kita gunakan, anemia adalah penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah. Di mana dalam darah kita terdapat salah satu komponen berupa sel darah merah atau eritrosit, yang fungsinya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga, bila sel darah merah kurang, maka oksigen yang diantarkan ke tubuh kita tidak akan maksimal, sehingga muncullah 5L tadi. Namun, istilah kurang darah ini kurang tepat penggunaannya, karena penurunan kapasitas daya angkut oksigen gak harus karena sel darah merahnya dikit. Karena gak semua anemia sel darah merahnya sedikit. Ada juga anemia dengan sel darah merah yang normal, tetapi daya angkutnya rendah. Misalnya, karena struktur yang gak normal, atau karena umurnya yang lebih pendek. Makanya dalam mendiagnosa anemia, kita nggak melihat berdasarkan jumlah sel darah merahnya atau jumlah eritrosit, tapi melihat kadar Hb-nya, yang merupakan bagian dari sel darah merah yang fungsinya mengikat oksigen, sehingga lebih menggambarkan daya angkut oksigen sel darah merah, bukan jumlahnya. Loh, memangnya apa aja sih jenis-jenis anemia? Nah, secara umum, kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yang terjadi karena produksi sel darah merah tidak efektif. Yang kedua, anemia yang terjadi karena penghancuran sel darah merah yang meningkat. Yang ketiga, anemia yang terjadi akibat kehilangan darah atau perdarahan. Anemia karena produksi darah merah tidak efektif dapat disebabkan akibat kurangnya nutrisi yang kita konsumsi atau kelainan pada sumsum tulang sebagai pabrik dari darah. Contohnya anemia defisiensi besi, yang merupakan anemia yang paling umum terdapat di masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya konsumsi zat besi yang kita makan, biasanya dari sayur seperti bayam atau daging. Lalu anemia megaloblastik karena kekurangan asam folat dan B12. Lalu anemia akibat penyakit kronis, dan anemia aplastik karena kelainan sumsum tulang yang merupakan pabrik dari darah. Selanjutnya adalah anemia karena penghancuran sel darah meningkat, disebut juga dengan anemia hemolitik. Pada anemia jenis ini, umur sel darah merah yang seharusnya 120 hari menjadi lebih pendek, karena dihancurkan lebih awal. Biasanya, sel darah merah memiliki defek tertentu, misalnya pada thalassemia, di mana sel darah merahnya memiliki hemoglobin yang abnormal, atau pada sferositosit, di mana sel darah merah berbentuk tidak normal, yaitu lebih membulat, sehingga sel darah akan dihancurkan lebih cepat. Gejalanya biasanya pasien tidak terlihat pucat, namun terlihat kuning, karena sel darah merah yang dipecah akan menghasilkan bilirubin. Pada pasien-pasien ini, mereka harus rutin untuk transfusi dari donor untuk mengatasi anemianya. Lalu ada anemia yang disebabkan karena perdarahan. Pada anemia jenis ini, sel darah merah banyak yang hilang karena robeknya pembuluh darah, sehingga banyak darah yang mengalir keluar. Untuk anemia jenis ini, penanganannya yaitu sumber perdarahannya harus dihentikan. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu anemia, gimana gejalanya, jenis-jenisnya, dan cara penanganan dari tiap jenis anemia. Nah, udah kan guys, gimana tuh tentang pembahasan anemia? Cukup menarik kan? Nah, sekarang kita saatnya lihat profil dan video konseling gizi tentang anemia seperti apa.
Langsung aja yuk. Cus, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik deh. Ada keperluan apa ya Bu? Gini, saya dirujuk oleh dokter pribadi saya untuk konsultasi mengenai diet makanan atau pilihan makanan untuk saya. Karena saya itu kemarin didiagnosis itu anemia gitu. Iya Bu. Oke, kalau gitu kita isi formulir data Ibu terlebih dulu ya, supaya Siap. bisa saya pegang juga ada data Ibu. Oke. Oh ya, nama Ibu siapa? Dede Sinopianti, Pak. Dede Sri. Pakai P. Iya. Sri Novianti. Tanggal lahir Ibu? 7 November 1970. 1970. Usia Ibu saat ini berapa? 50 tahun ya. Alamat Ibu Di Jalan Pajaga 3, nomor 84, Kelurahan Karjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Suku Ibu? Saya Sunda, Pak. Sunda. Ya. Islam ya. Pekerjaan Ibu apa? Saya ibu rumah tangga, Pak, di rumah aja. Oh, ibu rumah tangga. Tidak ada keterbatasan fisik kan Ibu? Tidak ada sih, alhamdulillah. Ibu punya riwayat kesehatan keluarga tidak? Nggak ada sih, Tidak ada. alhamdulillah, Pak. Diagnosis tadi anemia ya Bu? Anemia, iya. Pendidikan Ibu apa terakhir? SMA, Mbak. Merokok tidak Bu? Oh enggak, Mbak. Oke, terus apa Ibu sebelum pernah melakukan konseling? Belum pernah, Mbak. Belum pernah. Ini karena dirujuk aja sama dokter. Jadi kesini deh. Apa Ibu punya alergi makanan? Enggak juga sih, Mbak. Semua aja dimakan, Mbak. Oke, terus saya mau tahu pola makan Ibu yang baru habis bangun tidur hingga mau menjelang tidur lagi. Kalau boleh sebutkan ya Bu, supaya saya tahu nih bisa membaca apa mau melihat data-data Ibu gitu. Ya. Saya itu bangun tidur biasanya kan subuh. Terus setelah aktivitas subuh, sholat dan lain-lain, saya baru sarapan itu sekitar pukul 7. Itu pun bukan sarapan berat sih, Mbak, cuma minum air teh manis aja. Paling kalau ada kue, tapi kalau nggak ada ya cukup air teh manis hangat gitu. Nah, terus dari situ saya nggak ngemil-ngemil lagi, Mbak, sampai ke jam makan siang lah ya istilahnya. Sampai jam makan siang saya baru tuh makan berat, nasi dan sayur. Itu pun terkadang saya tuh kurang suka sayuran, jadi saya mungkin hanya makan nasi dan ayam goreng atau telur balado gitu, Mbak. Dan kerupuk, yang pasti ada kerupuk gitu. Nah, terus dari situ saya nggak ngemil lagi. Saya paling kalau misalkan saya lagi kepengen makan buah ya saya makan, tapi kalau lagi enggak juga saya nggak harus ada gitu. Nah, terus dari situ sampai waktu makan malam, Mbak. Nah, makan malam juga nggak tentu. Kadang kalau lagi perut berasa lapar, saya makannya itu sebelum maghrib. Tapi kalau dirasa kenyang atau nggak kepengen makan,
Ya paling setelah Isya sekitar jam 7 jam 8 saya baru makan lagi, makan berat lagi, nasi dan ya itu tadi sama balado atau sama goreng ikan atau sama goreng ayam, goreng tempe, tahu gitu aja sih. Kalau sayur itu kurang gitu. Dan minumnya juga kalau dari siang dan malam itu minum air putih biasa sih Mbak, nggak pakai air teh lagi. Gitu aja sih. Jadi saya itu memang kurang ini Mbak, kurang makan buah, memang nggak begitu suka ya sayuran sama buah Mbak. Gitu. Sudah itu aja Bu? Ya, itu aja sih. Ya. Dan ini Mbak, HB saya itu katanya rendah sih Mbak. Oh, HB Ibu ya saya. Nanti saya ini bentar ya Bu. Kita ini dulu ke antrometri. BB Ibu sebelumnya berapa ya? Berat badan saya itu biasanya sekitar pokoknya antara 48-50 sih, nggak naik, nggak lebih dari 50, juga nggak kurang dari 48 Mbak. Paling gitu-gitu aja sih. Saya 50 ya Bu. Yang tinggi badan Ibu? Tinggi badan saya 150 Mbak. 150. Nggak ada riwayat penurunan berat badan kan ya Bu ya? Nggak ada. Malah suka tetap di situ. Iya, cuma sedikit stuck gitu di ya. situ aja. Stucknya. Cuma akhir-akhir ini itu sering lemas, nggak merasa lelah, sama terkadang pusing gitu loh Mbak. Makanya saya memaksakan diri untuk ke dokter gitu. Tadi HB Ibu berapa ya kalau boleh tahu? HB saya itu kata dokter sih kemarin itu 10. Iya. Kecil sekali ya. Terus kalau data fisik kayak nafsu makannya itu baik kan ya? Tidak ada. Biasa sih, biasa aja. Nggak terlalu yang kepengen makan banget gitu, nggak terlalu yang nggak makan juga enggak. Mual ada nggak Bu? Nggak ada sih, nggak ada mual. Ternyata nggak ada juga Nggak ya. ada. Kembung juga nggak ada. Nggak ada. Diare, Enggak. gangguan menelan tidak kan ya Bu ya? Apalagi ngomongnya tidak ada kan ya Bu gangguannya? Nggak ada lah. Alhamdulillah sih Mbak. Tekanan darah Ibu kalau boleh tahu berapa ya? 80/90. 90/80. Oh iya, 90/80. Kebalik. Iya, 90/80. Suhu normal ya Bu, 35-an ya. 3 ya. Memang katanya itu termasuk rendah ya Mbak, tekanan darahnya? Iya, tekanan darah Ibu ini rendah sekali Bu, 10 gram/dl seharusnya seusia kalau usia kita atau buat untuk perempuan itu 12 sampai 16 gram per DL Bu, itu normalnya. AB-nya iya, AB-nya normal. Berarti 10 rendah dong Ibu? Rendah banget Ibu, makanya Ibu dibilang di sini Ibu juga anemia karena AB Ibu aja rendah, terus tekanan darah Ibu juga sangat rendah juga. Oh, iya, itu tekanan normalnya berapa Mbak? kalau tekanan darah 120/80. 120 tuh Ibu. Sebelumnya saya mau hitung IMT Ibu dulu ya. Iya. IMT itu ini buat kita tahu berat badan Ibu tuh bisa kategori normal atau overweight atau underweight gitu. Bentar ya Bu. Sekalian saya tunjukkan juga cara ngitungnya ya Bu. Jadi itu BB per TB. BB Ibu kan tadi 50 ya. Lalu TB Ibu 150. 50 di sini kan ada 2 ya. Jadiin 100,50 karena ke
cm ya. Jadi 50, 150 dikali 1,50 itu 50 dikali 2,25. Jadi 50 dibagi 2,25 dengan 22. Alhamdulillahnya ibu ini kategorinya masih normal bu, yang ibu nggak overweight atau underweight, masih normal. Alhamdulillahnya. Nah kalau berat badan ideal, supaya kita tahu, lebih yang satu harus 10%, lebih yang 100%. Kita tadi harus 50, kita tulis 10%, 150, 150 itu kan 150 ya bu. Iya. Nah ini kita langsung aja hasil langsung, jadi kita 5. Jadi 50 dikurangi itu berat badan 2000 itu saja. Oh gitu. Iya. Tapi termasuk normal ya Mbak, 50 ya? Iya masih normal kok, masih normal nggak ada untungnya. Iya. Oh iya ibu. Ibu sebelumnya tahu nggak anemia itu apa? Anemia itu yang saya tahu sih cuma kekurangan darah aja, selebihnya nggak tahu Mbak. Saya di sini mau ngejelasin dulu ya bu, Iya. pengertian itu anemia apa. Boleh dijelasin bu? Iya. Nah ini dia. Anemia itu merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 sampai 18 gram per desiliter untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki segini bu. Nah kalau untuk perempuan 12 sampai 16 yang normalnya bu. Iya. Apabila kadar hemoglobinnya di bawah 8 gram per desiliter, anemia sudah tergolong berat dan disebut dengan anemia grafis. Apa sih ini anemia grafis? Nah, anemia grafis itu jenis anemia yang berat. Kondisi ini ditandai dengan kadar hemoglobin yang sangat rendah, yaitu kurang dari 8 gram per desiliter. Sehingga penderitanya biasanya membutuhkan transfusi darah. Pada anemia grafis, sel-sel dalam tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen untuk menjalankan fungsi secara normal tubuh. Nah, terus ini ada penyebab anemianya. Iya Mbak, penyebabnya apa sih Mbak? Ada tiga penyebab bu. Yang pertama itu produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Nah, lalu ada lagi jenis anemianya nih. Iya jenisnya Nah, apa aja? jenis anemia itu pertama itu ada anemia yang diakibatkan kekurangan zat besi. Nah, ini tuh kekurangan zat besi ini membuat tubuh di mana tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin. Tuh kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan makanan mengandung zat besi. Nah, terus yang kedua itu ada anemia akibat pendarahan, disebabkan oleh pendarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Bisa disebabkan oleh cedera atau gangguan menstruasi. Kayak kita kan kalau perempuan ada menstruasi ya, nah bisa bu. Tuh. Terus ada juga yang namanya anemia aplastik. Anemia plastik ini tuh terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi bisa disebabkan karena infeksi autoimun, paparan zat kimia beracun. Terus ada lagi anemia hemolitik, terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua, infeksi bakteri dan virus, autoimun, serta efek samping obat-obatan. Itu bu. Terus ada lagi namanya ini gejala anemia. Nah, gejalanya apa sih Pak? Nah, gejalanya ini tadi ibu bilang kan, ibu ada lelah, lemah, Betul. letih, lesu dan yang lain. Ini gejala anemia bu.
Terus ada juga faktor gejala yang lainnya tuh seperti pusing, sering mengantuk, kulit terasa pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan dingin di tangan dan kaki. Tuh. Iya. Terus ada juga pencegahan anemianya. Ini tuh pertama itu mencegah makanan kayak zat besi seperti daging merah, telur, hati ayam, sayuran hijau, misalnya sayuran bayam, kapuk, daun kelor, brokoli, dan sawi. Oh, itu yang harus dimakan ya Mbak ya? Iya, sayur. ini bagus buat imun kita, buat zat besi. Terus makanan-makanan yang mengandung vitamin B12 seperti ikan sarden, ikan salmon, kerang, daging sapi, susu, yogurt itu buat vitamin B12 cukup bagus juga. Terus kalau yang mengandung asam folat seperti buah bit, buah jeruk, brokoli, kacang polong. Terus vitamin C-nya itu seperti jambu biji, lemon, pepaya, stroberi, jeruk. Terus hindari juga Bu yang namanya minuman beralkohol. Nggak pernah sih Mbak. Alhamdulillah ya Bu, nggak pernah. Terus juga jangan terlalu minum kopi dan teh. Nah itu suka banget teh ya? Itu jangan Iya, terlalu teh sering. manis itu kan enak ya sebenarnya. Iya, itu jangan terlalu nggak bagus juga Bu. Terus yang terakhir ini aktivitas fisik. Kalau boleh tahu Ibu aktivitasnya ngapain aja? Ya paling akhir-akhir rumah gitu aja sih. Nggak ada. Pantesan nih kayak kurang aktivitas fisik ya Bu ya. Iya. Ya kalau bisa sih Ibu aktivitasnya tuh ditambahin lagi. Misalkan Ibu jogging atau jalan pagi atau lari kecil atau renang gitu. Paling lama ya 30 menit aja Bu, nggak apa-apa. Gitu. Biar menghilangkan bisa aktivitas fisiknya itu bisa terpenuhi gitu. Siap-siap ya gitu aja. Terus tadi Ibu kan lihat makannya tadi saya lihat juga ini kan kurang banget ya Bu. Ibu kurang banget tuh. Tadi udah tergambar di sini tuh Ibu sangat kurang makan sayuran dan buah kan. Iya. Ibu kalau bisa tuh setiap makan tuh harus ada sayuran atau buah Bu. Itu mau sayurannya dimakan siang, malam atau pagi. Terus Ibu juga harus sarapan Bu, karena sarapan itu bagus buat pagi hari, karena buat kayak imun kita lebih sehat gitu loh Bu, biar tenaga kita ada gitu. Soalnya sangat penting banget kalau sarapan itu Bu. Tuh. Terus Ibu juga buah juga kurang tuh. Buah juga Ibu harus makan buah Bu, walaupun cuma buat jam-jam selingan gak apa-apa, mau itu 1 buah atau berapa buah gitu. Terus apa lagi? Nah Ibu juga kurang banget ya Bu yang mengkonsumsi kayak tadi yang zat besi saya bilang. Iya memang kurang sih Mbak. Kurang banget. Sayuran sama daging, kalau bisa ditambahin daging merah kayak gitu Bu, nggak apa-apa gitu. Walaupun nggak sering-sering tapi ya 1 bulan nggak apa-apa, maksudnya ada lah daging merah 2 kali atau berapa kali gitu. Ya. Terus kadang kalau makan sayur dan buah itu kalau lagi kepengen aja sih, kalau lagi banyak kan nggak kepengennya. Iya Bu, itu mah nggak apa ya namanya, jangan kayak gitu Bu, soalnya nggak baik juga buat kondisi kita gitu. Ya apalagi ada anemia kan, harusnya kan biasanya tuh kalau orang yang punya penyakit anemia atau kekurangan darah tuh biasanya nafsu makannya tuh lebih naik loh Bu, maksudnya nafsu makannya lebih ekstra banget gitu, makan apa aja dimasukin. Harusnya gitu ya. Iya, tapi asal juga dijaga, karena bukannya kita malah sembuh, malah nambah penyakit lain, bisa obesitas kan lebih bahaya lagi. Obesitas Bu, udah ada anemia terus obesitas lagi, itu sangat itu banget sih Bu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang Bu? Kayaknya cukup deh Mbak ya. Jadi saya harus makan sayur dong ya Mbak. Iya, makan sayur ya. Sarapan pagi juga harus Bu, jangan ditinggalin kalau sarapan pagi. Minumnya juga jangan terlalu teh ya Bu, Gitu. air putih aja. Iya, 8 gelas per hari. Dikurangin ya. Iya, Terus kan salah deh mengurangi deh Mbak teh manisnya ya. Terus aktivitas fisiknya juga ya Bu. Itu dia Mbak, kadang malas. Iya emang. Kayak saya juga harus aktivitas fisik juga dibantu sama aktivitas fisik yang mau itu Ibu
cuma jalan pagi nggak apa-apa, yang penting tuh ada aktivitas fisik gitu. Jogging kecil nggak apa-apa Bu gitu. Oh gitu. Nggak Iya. apa-apa. Oke, Siap Mbak. Makasih jadi banyak. bener ya Ibu, maksudnya mau merubah pola hidup sehat. Ya, insya Allah. Berarti saya memang kesalahan pada saya ya Mbak ya, anemia Iya, itu ya. emang anehnya tuh kesalahan dari diri kita sendiri sih Bu kayak gitu. Karena emang pola makan kita yang nggak terjaga. Iya. Ya kalau bisa kayak gitu ya Bu, maksudnya sarapan harus tetap, makan siang, makan malam gitu. Apalagi selingan juga harus ada. Kan mau itu Ibu selingan biskuit, buah-buahan, nggak apa-apa. Asalkan jangan terlalu sering makan selingan itu, gorengan jangan terlalu. Oh gitu. Ntar malah menyebabkan penyakit lain gitu Bu. Pokoknya ya pola hidup sehat Ibu lah gimana gitu kan Ibu ya. Ya gitu. Kalau nggak ada lagi, terus Ibu kayak pengen tanya-tanya, boleh ntar nanti Ibu ke email saya atau gitu. telepon saya nggak apa-apa. Ya, nanti minta email, nomor alamat Iya emailnya Mbak ya. iya boleh. Ayo Mbak ya. Oke ya Iya. Bu. Ya Ibu cukup sekian ya konseling hari ini. Ya. Jadi Ibu benar ya Bu, mau merubah pola hidup sehat Iya. ya. Insya Allah Mbak. Makasih banyak. Iya Ibu. Mbak sudah memberikan pengetahuan ke saya. Semoga saya bisa memperbaikinya Mbak ya. Ya, amin Ibu. Iya. Semoga Iya. menjadi lebih baik lagi. Amin. Sehat. Dan semoga makin sehat lagi nanti. Amin. Makasih banyak ya Iya, Mbak ya. iya, Makasih iya. Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ups, hampir lupa. Aku kan pengen ngasih satu video pembahasan mengenai mencegah anemia seperti apa ya. Ya udah yuk, aku liatin nih videonya. Langsung aja, selamat menyaksikan. Tips bagaimana supaya kamu dapat mencegah anemia. Yang pertama dengan mengkonsumsi zat besi. Nah, dari mana sih kamu dapat mengkonsumsi zat besi? Yang pertama bisa dari hewani maupun nabati. Dari hewani misalnya hati ayam ataupun daging merah. Kalau nabati misalnya sayur-sayuran, bayam ataupun buah bit. Yang kedua, itu gampang sekali. Kamu dapat membuat jus apel ataupun jus mentimun. Kenapa sih? Nah, karena apel dan mentimun itu mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu membantu penyerapan zat besi dalam usus, sehingga zat besi dapat menghasilkan hemoglobin. Nah, kemudian dapat juga dengan mengkonsumsi buah bit. Nah, buah bit itu mengandung asam folat yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dari sel darah merah itu sendiri. Nah, bit dapat kamu makan langsung, di jus, dan dapat dicampurkan juga ke dalam salad. Buah lain yang dapat kamu konsumsi adalah pomegranate atau buah delima. Nah, buah delima itu mengandung asam folat yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dari sel darah merah itu sendiri. Nah, seperti layaknya bit, pomegranate dapat kamu konsumsi langsung, dibuat jus, dicampurkan dalam salad, ataupun sebagai topping dessert. Selain itu, ada juga tips and trik bagaimana supaya kamu mencegah anemia. Yang pertama, bisa dengan istirahat yang cukup. Hubungannya apa sih? Karena istirahat yang cukup dapat meningkatkan metabolisme kamu, sehingga penyerapan dan nutrisi dapat berjalan secara optimal. Kemudian, dapat juga dengan mengurangi konsumsi rokok dan alkohol, dan juga mengurangi konsumsi teh, karena teh itu mengurangi dari penyerapan zat besi di dalam usus. Itu dia cara untuk mencegah anemia.